Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Rizka Ramadaningsih. Jadi pada kali ini kita akan langsung berkenalan dengan seorang hafiz atau seorang penghafal Al-Quran yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Turki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahlis Munafirin Ramadan. Saya berasal dari Desa Durian Gantang, Kecamatan Lembu Namas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang saya melanjutkan pendidikan saya di Pondok Pesantren Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah Cabang Turki Istanbul. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an saya dalam waktu 1 tahun. Adapun surah yang pertama kali saya hafal adalah surah An-Naba, dan surah yang menurut saya kesusahan menghafalnya adalah surah Al-Jathiyah juz ke-25. Adapun metode yang saya pakai ketika menghafal adalah metode Utsmaniyah. Metode Utsmaniyah adalah metode di mana kita memulai hafalan kita itu dari akhir halaman juz yang pertama, kemudian lanjut ke akhir halaman juz yang kedua, kemudian lanjut ke akhir halaman juz ketiga sampai ke akhir halaman juz ke-30. Dikarenakan setiap halaman itu semuanya 15 baris, maka kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama 5 baris awal, kemudian bagian yang kedua 5 baris tengah, dan bagian yang ketiga 5 baris akhir. Kemudian setelah kita selesai menyetorkan sampai ke akhir halaman juz 30, kita kembali lagi ke sebelum akhir halaman dari juz yang pertama. Kemudian ketika kita mau menyetorkan hafalan tersebut, kita juga menyetorkan hafalan yang sudah kita hafalkan. Misalnya kita mau menyetorkan akhir halaman juz yang pertama, kita juga menyetorkan hafalan yang terakhir dari juz yang pertama tersebut. Kurang lebih begitu. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan bagi kita sebagai para penghafal Al-Quran, yang pertama adalah adab. Adab bagaimana ketika kita mau mengambil Al-Quran, seharusnya bagi kita untuk dalam keadaan berwudu. Seharusnya kita dalam keadaan berwudu baru kita mengambil Al-Quran. Dan ketika kita mau membaca Al-Quran pun, ketika kita mau duduk, utamakan kita angkat Al-Quran terlebih dahulu, baru kita duduk. Dan ketika kita membacanya pun, letakkan Al-Quran itu di atas perut kita, bukan di bawah perut kita. Kemudian ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita cium Al-Quran, kemudian kita angkat kembali Al-Quran terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan dengan berdiri.
Adapun hal yang kedua yang harus diperhatikan bagi para penghafal Al-Quran adalah harus lebih berhati-hati dari hal-hal yang haram dan juga yang syubhat. Mungkin semua orang bisa membedakan mana yang halal dan juga mana yang haram. Akan tetapi tidak semua orang bisa membedakan mana itu yang syubhat, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal harama bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubahati istabra'a li dinihi wa 'irzihi wa man waqa'a fi asy-syubahati waqa'a fil haram. Artinya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal dan juga yang haram itu telah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, akan tetapi di antara keduanya, di antara halal dan juga yang haram itu ada yang namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Nabi. Tidak semua manusia mengetahui hal-hal yang syubhat tersebut. Faman ittaqa syubahati, ketika kita mampu menjauhi hal-hal yang syubhat tersebut, istabra'a li dinihi wa 'irzihi, sama seperti kita menjaga agama kita, menjaga harga diri kita. Wa man waqa'a fi syubahati, ketika kita terjatuh dari hal-hal yang syubhat, waqa'a fil haram, maka seperti kita terjatuh pada hal-hal yang haram. Dan ketika kita terjatuh kepada hal-hal yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita selama 40 hari, dan Allah akan mengirimkan titik hitam ke dalam hati kita. Dan Allah muhafazah, semoga Allah melindungi kita ketika kita terus terperangkap dalam hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram. Allah tutupi hati kita dengan kegelapan. Kemudian jangan salahkan ketika kita menghafal Al-Quran, dalam proses menghafal Al-Quran ketika kita kesusahan, itu mungkin disebabkan dengan wasilah hal-hal yang syubhat dan yang haram tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memperhatikan lagi hal-hal yang haram dan juga hal-hal yang syubhat. Adapun yang ketiga yang harus diperhatikan bagi para penghafal Al-Quran adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah kunci dari segala kesuksesan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat tahajud selama hidupnya, maka Allah pun menjanjikan kepada orang yang melaksanakan sholat tahajud bahwa pahalanya tidak terbatas dan doa-doanya akan diijabah, dan Allah akan memberikan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Kemudian hal yang terakhir, yakni hal-hal yang saya ingin sampaikan kepada para penghafal Al-Quran, kepada para pegawainya Allah, mujahidnya Allah. Yang pertama, kita luruskan kembali niat kita. Kita niatkan menghafal Al-Quran ini hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita campuri dengan urusan-urusan duniawi. Adapun yang kedua, lebih kita perhatikan lagi adab kita, lebih kita perhatikan lagi hal-hal yang syubhat dan juga yang haram. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama mendakwahkan Al-Quran, mewarnai dunia dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Rahlis yang mau sharing dengan kami. Mudah-mudahan apa yang saudara sharingkan dapat bermanfaat bagi saya secara pribadi dan juga bagi teman-teman yang menonton tayangan ini. Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi itu mencerminkan atau menandakan bahwa banyak sekali keajaiban yang datang dari Al-Quran. Contohnya saja, beliau adalah seorang anak dari desa Durian Gantang, yang mana berkat dari menghafal Al-Quran dalam rentang waktu hanya dalam 1 tahun, akhirnya dapat membawa beliau untuk menempuh pendidikan ke Turki, di luar negeri yang sangat jauh sekali. Bahkan itu mungkin menjadi impian atau dream bagi kita semua.
Nah, jadi itu adalah keutamaan atau bukti langsung keajaiban dari menghafal Al-Quran. Nah, jadi di situ tadi dijelaskan juga oleh beliau bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang penghafal itu pada dasarnya atau di garis besarnya ada 3, yaitu yang pertama adalah harus mengutamakan adab, terutama adab kita terhadap Al-Quran. Dan yang kedua adalah menghindari diri dari hal-hal yang haram ataupun yang syubhat. Dan yang ketiga adalah mengamalkan sholat tahajud. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat menjadi lebih cinta kepada Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.